Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pada kuliah ketiga tentang pemberdayaan Big Data dan sistem informasi pemanfaatan Big Data. Ya, jadi oleh saya, Beni Ostanababan dan Yesi Dewitasari. Ya, oke, kita lihat di sini begitu kompleks, ya, begitu banyak sekali Big Data itu dimanfaatkan. Ya, dan sistem informasi apa saja yang terlibat dalam Big Data. Kita lihat di sini ya, ini baru sebagian kecil, tapi lihat penggunaannya. Ya, kita bisa lihat di sini penggunaannya banyak sekali ya. 2 juta internet, wah ternyata ya. Nah, terus BlackBerry dan segala macam, banyak sekali penggunaan dari sistem informasi dan sebagainya. Ya, oke. Nah, tujuan pembelajaran ke kuliah 3 ini ya, pertama adalah Anda harus memahami pemberdayaan Big Data, yang kedua sistem informasi dalam pemanfaatan Big Data. Ya, jadi kita lihat ini ya, namanya data, jika kita tidak memiliki tujuan, itu nggak akan ada gunanya ya. Data misalnya jumlah jumlah motor merek Honda di Bogor misalnya ya, atau jumlah motor di Bogor, kalau Anda tidak berkepentingan terhadap data tersebut, maka data itu nggak akan ada gunanya. Tapi bagi orang yang berkepentingan terhadap data tersebut, data ini bisa diolah ya. Ada kepentingan apa itu? Kepentingannya adalah pemasaran jumlah penduduk misalnya di Bogor ya. Nah, ketahuan jumlah penduduk di Bogor itu misalnya 4 juta. Kalau tidak ada kepentingannya, Anda tidak akan nggak ada gunanya data itu. Tapi bagi orang pasar, bagi orang pemasaran, ini potensi pasar. Berarti ada potensi motor yang bisa dijual, potensi pakaian yang bisa dijual, potensi mobil yang bisa dijual, potensi apalagi ya, sepeda, makanan dan sebagainya. Nah, itu menjadi berdaya data tersebut ya. Jadi Big Data itu hanya berupa kumpulan data mentah yang nggak berarti jika tidak diberdayakan. Ya, jadi data itu harus ada kepentingan dan tujuannya sehingga dia menjadi berdaya. Ya, nah, jadi pemberdayaan Big Data ini bukan perkara mudah karena butuh investasi infrastruktur, ya, sumber daya manusia dan beragam software. Investasi infrastruktur contohnya apa? Internet. Kalau internetnya nggak bagus, ya akan bisa orang melihat datanya ya. Nggak akan bisa Anda belanja shopping online dengan mudah dan cepat ya. Nah, SDM-nya mendukung nggak untuk membuat Big Data ini ya. Nah, SDM-nya juga mendukung nggak untuk menggunakan Big Data ini. SDM-nya mendukung nggak untuk menggunakan aplikasi ini ya. Dan software-nya mendukung nggak untuk penggunaan kedua hal tersebut ya. Jadi harus ada sinergi antara infrastruktur, sumber daya manusia dan software yang digunakan. Ya, Big Data itu akan menjadi berguna jika ada kepentingan dan tujuan yang akan digunakan. Ya, kalau tidak hanya berupa angka-angka saja, data-data biasa, nggak ada gunanya. Ya, nah hingga saat ini pemberdayaan Big Data didominasi oleh perusahaan jasa berbasis internet Google dan Facebook. Ya, data yang mereka perdayakan bukanlah data-data perusahaan, memanfaatkan untuk mendapatkan data internal perusahaan seperti data penjualan, informasi tren per konsumen dengan memanfaatkan atribut-atribut yang melekat pada pribadi tiap konsumen. Jadi Google itu memperhatikan Anda. Apa sih yang sering Anda search di situ? Ternyata Topet. Berarti Anda sering belajar online. Nah, di dalam Topet itu apa yang Anda search? Ternyata misalnya pakaian. Ya, dia akan merekam. Berarti mereka kumpulkan data, berarti dari sekian juta orang Indonesia itu dalam satu waktu ya, itu men-search misalnya pakaian wanita. Ya. Nah, terus yang di-search itu seperti apa? Modelnya misalnya, yang seperti ini yang dicari, gitu ya. Nah, kalau yang pria misalnya men-search apa sih? Mobil. Mobil yang seperti apa? Misalnya Terios. Dicari spesifikasinya. Nah, sehingga itu merupakan suatu basis data yang bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan dan dimanfaatkan. Sehingga si Google itu memang membuat search engine itu ya, Google, kalau kita search engine Google itu gratis. Tapi di balik itu, ya, di balik gratisnya itu, mereka punya data yang sangat besar atau yang dikenal dengan big data yang bisa mereka jual ya ke perusahaan-perusahaan. Itu tadi, ya, bagian orang pada satu tren saat ini, ya, pakaian yang dicari orang pakaian seperti apa, ya, mobil seperti apa yang dicari orang, ya, makanan seperti apa yang dicari orang. Nah, itulah yang dijual ke perusahaan-perusahaan. Anda mau beli nggak? Saya punya Anda butuh data apa? Data pakaian apa? Ya, mereka punya datanya semua. Ini yang dicari dan basisnya di mana? Ternyata orang yang mencari model basisnya hijab adanya di Indonesia, ya.
di Pulau Jawa misalnya, tapi you can see misalnya di Bali, ya seperti apa modelnya, itu bisa mereka jual. Sehingga tren-tren itu bisa mereka jual. Jadi kita search-nya itu gratis, Facebook itu kita berikan gratis, tapi di balik itu ternyata data kita dijual semua. Nah itu yang terjadi. Ya, jadi ya, tidak ada makan siang yang gratis lah. Semua bisa menguntungkan, semua bisa menghasilkan uang karena big data itu sudah menjadi revolusi industri. Ya, data orang personal itu menjadi revolusi industri. Ya, semua orang itu punya atribut-atribut yang bisa dijual. Ya, dan Facebook, Anda misalkan bergaya dengan ini, bergaya dengan itu, berarti trennya seperti ini, gitu ya. Terus Anda kemana, gitu ya, trennya. Google kan juga sama. Sama satu tahun Anda berkunjung kemana, ya, sehingga si A ini karakternya adalah tukang jalan. Gitu. Nanti masuk iklan ke kita tuh Traveloka atau apa tiket.com dan segala macam. Ya. Oke. Nah, terus Amazon misalnya menggunakan data atribut yang melekat pada setiap user untuk sejarah pembelian buku, perilaku user yang buku-buku seperti apa sih yang dibeli oleh orang tersebut yang berlangganan di Amazon. Ya. Amazon itu salah satu situs penjualan buku terbesar di dunia secara online. Ya, sehingga mereka ternyata yang paling banyak dicari orang buku matematik. Mereka akan cari sumber-sumber penelitian atau buku-buku matematik di seluruh dunia dan mereka jual. Gitu ya. Ternyata yang lagi tren itu tentang buku big data, jadi mereka jual seperti itu. Nah, Google menggunakan akumulasi data dalam skala yang sangat besar untuk melakukan bisnis iklan. Makanya kadang-kadang sekarang dulu tuh Google tuh belum ada iklan, sekarang coba kita search ini ada iklan, itu ada iklan gitu ya. Yang dipromosin sesuai dengan yang kita sering search gitu ya. Mereka tahu apa yang kita sering search di situ. Mereka munculkan iklannya, ya kan? Nah, Facebook menggunakan data user yang sangat besar sebagai dasar untuk meningkatkan keuntungan dari iklan. Jadi Facebook ini nanti mengirimkan iklan ke kita, ya. Kita merasa terganggu. Kalau merasa terganggu, Anda harus bayar, ya, supaya tidak ada iklan. Tapi kalau Anda mau terima iklan, ya silakan. Ini Facebook Anda gunakan gratis, tapi Anda terima iklan, ya. Terus game dan penjualan software dan sebagainya. Ya, jadi big data itu seperti itu. Ya. Terus bukan hanya perusahaan digital, perusahaan keuangan yang bergerak di sektor asuransi, ya, asuransi di Jepang pun sama, dia melakukan hal yang sama, ya. Mereka mengumpulkan informasi tentang perilaku pengemudi para klien dengan memonitor GPS. Jadi dari GPS-nya itu dikumpulkan, selit-selit, orang ini perilakunya seperti apa, jalan zigzagnya seperti apa, jalannya zigzag apa enggak, ya, kecepatannya seperti apa, kenceng apa enggak. Ya, seringnya kemana? Ke gunung, ke laut, atau ke jurang, atau kemana? Gitu ya, dimonitor oleh mereka. Sehingga asuransi seperti apa nih yang bisa dijual? Ya, jadi nggak ada makan siang yang gratis, semua terrecord yang melalui peralatan di navigasi digital pada mobil klien. Ya, nah handphone kita pun sama, kita kemana, beli apa itu direkam semua, itu menjadi big data. Apa yang Anda lakukan hari ke hari, waktu ke waktu, detik ke detik, terekam semua, dilaporkan ke Android, apa perilaku Anda. Atribut apa yang sering muncul yang Anda gunakan di handphone Anda. Sehingga mereka memprofiling. Kita tuh di-profile oleh mereka. Ya, tidak ada makan siang yang gratis, tidak ada data yang gratis ya. Semua Anda dapat Android gratis ya. Tapi ya itu semuanya bisa dijual ya. Nah, dengan mengumpulkan informasi ini perusahaan asuransi dapat mengetahui ya mengumpuli tiap klien sehingga mampu menganalisis risiko dan memastikan margin harga yang sesuai. Jadi si A ini sudah termonitor, pemakainya mobilnya ugal-ugalan dan arah tujuannya itu berbahaya. Ya, mahal. Asuransinya mahal. Karena setiap mobil yang ada di Jepang itu wajib punya GPS. Ya, sehingga ketahuan orang per orang, mobil per mobil, perilakunya seperti apa. Jadi si A dengan si B beda. Kalau kita kan asuransi kan dipukul rata. Ya, komprehensif. Ya, itu 6 juta per tahun. Ya gitu kan, pukul rata. Ya, sehingga seorang seenaknya aja gitu pakai mobil mobil itu muat tabrak-tabrakin bodo amat, ntar masukin asuransi aja, tuh bayarnya sama, mau rusak, mau sering klaim mau enggak kan bayarnya sama 6 juta per tahun, ya kan. Tapi kalau di Jepang enggak, semakin ini dia lihat perilakunya ugal-ugalan ya makin mahal premi yang Anda bayarkan. Ya, itu dari mana? Big data. Ya. Penggunaan big data juga dapat diaplikasikan pada perusahaan infrastruktur maupun industri primer. Sebagai contoh dengan penggabungan sensor yang dipasang di jalan raya dengan data yang dikumpulkan dari GPS yang terpasang pada mobil para pengguna jalan raya. Sehingga apa? Dapat diketahui kondisi kepadatan lalu lintas dari setiap ruas jalan yang diinginkan ya. Jadi mungkin kita Waze ya, Google Map ketahuan kan, makanya kita tahu kok ini merah ya. Jalan sini merah. Kenapa? Ada penggabungan sensor yang di jalan raya dengan GPS.
Ya, sehingga ketahuan tuh jalur itu merah itu macet, ya, jalur itu biru itu aman berarti. Nah itu yang bisa digunakan, bisa dijual nggak data itu? Bisa. Sehingga pas si map itu bisa menjual, oh ternyata ini loh daerah-daerah padat, ya kan? Nah daerah padat berarti kalau bisa kita buka ruko laku nggak? Ya bisa jadi laku. Kenapa? Itu daerah padat gitu, daerah macet. Ya sehingga apa, orang banyak belanja. Bisa jadi banyak belanja di situ, ya rame gitu. Ya banyak hal yang bisa diperoleh ya. Nah, big data baru bisa bermanfaat setelah dilakukan analisis. Jadi kalau big data cuma data angka 4 juta penduduk Bogor selesai. Kita nggak tahu mau ngapain. Tapi orang pasar melihat, oh ini potensi. Berapa jumlah laki? Berapa jumlah perempuan? Dia akan menurunkan kembali, dianalisis kembali. Berapa jumlah lelaki, berapa jumlah perempuan, jumlah orang dewasa, jumlah anak-anak. Nah, saya seorang pemasaran berpikir data itu tidak sendiri. Data itu bisa di-slice, bisa dipecah menjadi suatu keuntungan, potensi. Ya. Nah, analisis ini dapat kita analogikan dalam framework yang lebih jauh, seperti kita melakukan query terhadap database di SQL Server. Yang lihat aja big data ini ya, ada yang digunakan untuk bank, retail, otomotif, energi, ya, telkom, health, and research. Yang kita lihat di sini. Ya. Nah, 60% CI report that they collect data, but agree they are not maximizing its full value. Jadi, data yang dikumpulkan 60% itu, ya, itu tidak semuanya dimanfaatkan secara maksimal, ya, sampai saat ini, gitu ya. Nah, sehingga data itu masih harus dianalisis lebih lanjut, gitu. Nah, dalam skala-skala yang sangat besar dan masif, jenis datanya akan lebih bervariasi, volume datanya lebih besar dan strukturnya lebih kompleks. Ya, pasti, karena kita bicaranya ukuran. Kalau misalkan besar masif, ya, datanya pasti akan lebih bervariasi ya. Jangankan itu, dalam satu kelas orangnya aja udah macam-macam. Gimana kalau 5 kelas lebih macam-macam lagi ya? Gimana kalau bicara Kota Bogor lebih macam-macam lagi? Gimana kalau Indonesia lebih macam-macam lagi? Ya, sehingga levelnya adalah datanya tadinya satu kelas menjadi 5 kelas, berarti data lebih besar ya. Orangnya lebih variasi kan? Nah, strukturnya juga lebih kompleks. Karena antara satu kelas dengan 5 kelas itu strukturnya kompleks. Ya, ada apa komti gitu kan ya? Ya, terus bicara Kota Bogor ada bupati kan. Nah, strukturnya lebih kompleks. Sama data juga begitu. Ya, bicara satu kelas dengan 5 kelas pasti beda. Data lebih besar, lebih variasi, dan struktur lebih kompleks. Nah, sejak konsep ini teknologi dicetuskan, diimplementasikan di dalam framework-nya, Big Data sudah mampu memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Sangat terasa sekali pada saat pengembangan Android masuk. Ya, sangat sekali, itu Big Data itu sangat-sangat terasa sekali. Karena individual itu miliaran ya menggunakan handphone, dan kok data terkumpul detik per detik orang. Ya, satu orang kadang-kadang punya 3 handphone. Ya. Sehingga terkonfirmasi detik per detik orang per orang dalam waktu yang sama. Apa data yang muncul? Atribut apa? Karakter kita seperti apa? Ya. Sangat besar sekali. Nah, kita lihat di sini. Nah, sehingga apa? Startup bisnis yang bisa dibuat karena adanya pemberdayaan big data dalam kehidupan manusia. Nah, Anda harus memikirkan startup apa yang dapat dikembangkan dari ini. Ya, karena banyak sekali sektor, banyak sekali usaha yang bisa dikembangkan melalui startup. Ya, karena adanya pemanfaatan big data. Ingat ya, jumlah populasi penduduk itu adalah potensi, big data atributnya terkumpul semua. Nah, kira-kira kita mau mengumpulkan perusahaan apa? Ya, gitu ya. Kalau orangnya sering ngutang, sering kredit di suatu tempat, mungkin kredit tech. Gitu ya. Kalau semuanya tentang pariwisata, pertanian, agriculture, ya, penjualan pupuk apa segala macam, dan seterusnya. Ya, healthcare, coba sekarang sudah berobat online kan, Alodoc, gitu ya. Kita cuman konsultasi ke dokter baru 5.000, nanti dapat surat untuk periksa lab, bisa ke lab, kita habis itu setelah hasilnya ada, kita kirim lagi ke dokternya, hasil lab dibaca, oh Anda penyakitnya ini, Anda harus diobat ini, ya kan, itu sudah online semua, ya. Nah, yang selanjutnya adalah sistem informasi dalam pemanfaatan big data. Ya, kita lihat di sini, ya, sistem informasi pertanian, ya banyak sekali sistem informasi yang digunakan dalam pemanfaatan big data, ya, sistem informasi pertanian, ya. Jadi gimana big data dimanfaatkan para petani untuk meningkatkan produksi panen, memprediksi waktu yang tepat untuk bercocok tanam dan sebagainya. Jadi mereka mengumpulkan data curah hujan, ya, data musim
apa namanya, musim hama itu berkembang biak. Musimnya kan ada ya, nggak berkembang biaknya hama apa tuh? Misalnya musim panas atau musim apa hujan. Ya, jadi dia kalau pada saat musim mau panen itu adalah musim hama itu muncul, ya panennya dimundurin misalnya, gitu ya. Dan segala macam lainnya, ya. Nah, sistem informasi perpajakan ya dapat menyelesaikan masalah perpajakan dengan yang masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Masyarakat suruh bayar pajak ke kantor, ngantri berwaktu berjam-jam, ya kita mau bayar pajak malas. Nah, sehingga ini bisa dibuat sistem informasi perpajakan. Sekarang bayar pajak kan bisa lewat Tokped kan, Tokopedia. Saya bayar PBB lewat Tokopedia. Saya bayar pajak mobil lewat Tokopedia, ya. Indomaret juga bisa. Ya, sistem informasi perpajakan. Ya, jadi semua ya sekarang ke laporan pajak pun melalui apa namanya itu Evin ya, Evin itu kan juga lewat ini kan, lewat online kan, Anda laporkan sendiri ya lewat webs. Oke. Nah, sistem informasi bencana, jadi kita petakan ya daerah-daerah bencana, tergantung bencananya apa, gempa, ke tanah longsor, ke angin dan apa kita petakan. Nah, nanti semakin merah warnanya, semakin hitam warnanya, berarti bencananya semakin bahaya di situ. Nah, sehingga dengan peta itu kelihatan daerah mana yang perlu menjadi perhatian khusus. Tapi kalau dengan teks naratif kan agak sulit. Tapi kalau di overlay, oh ternyata yang makin hitam itu daerah mana. Karena daerah tersebut misalnya tanah longsor, banjir, angin puting beliung, dan gempa sering terjadi. Nah, makin lama, makin banyak bencana semakin hitam. Ya. Jadi peta itu kan ada tuh warnanya ya. Warna hijau itu misalnya banyak pohon gitu ya. Nah, kalau di sistem informasi bencana, misalnya hijau itu berarti aman, tidak ada bencana misalnya, ya. Terus misalnya merah itu bencananya ada berapa banyak, ya hitam itu mungkin total bencana lebih dari 5 misalnya. Ya, sehingga siapa pengambil kebijakan langsung tahu ini harus menjadi perhatian jika terjadi adanya gempa. Ya. Sistem informasi kesehatan ya menjelaskan apa seperti sekarang ya. Kalau dulu kan pakai dokumen-dokumen yang sangat lama ya. Ya apa namanya itu BPJS yang zaman dulu itu Askes ya. Kita mau berobat dulu saya masih ingat, saya kan asuransi punya Askes pegawai negeri ya, jadi pada saat kita dulu itu masih sistemnya masih apa, mengumpulkan dokumen. Kita mau berobat sekarang nanti baru diperiksa minggu depan. Kenapa? Kita harus ke kantor Askes dulu minta persetujuan, fotokopi dulu, fotokopi kartu kesehatan Askes, kartu keluarga dan sebagainya. Habis itu ke kantor Askes minta persetujuan. Dari kantor ini kita harus apa lagi ke vaskes pertama ya, UGD ataupun klinik gitu ya yang menerima Askes ya. Habis itu dokumen itu taruh situ, nanti baru pendaftaran ya, daftar baru dapat 3 hari kemudian. Coba lama sekali ya, keburu mati kalau orang bilang tuh, sakitnya sekarang minggu depan baru diperiksa menggunakan Askes ya, bisa keburu mati orang. Nah, tapi sekarang dengan adanya sistem informasi kesehatan, nah kita masuk gitu ya. Dengan kartu mereka input ya. Kita cuman dilihat fotokopi KTP, input nama kita, nomor KTP kita, nomor Askes, oh sudah, silakan berobat, Pak. Ya, seperti hari ini saya kontrol ya, konsultasi baru pertama kali ya memanfaatkan BPJS. Ya, saya barusan pagi tadi ya. Langsung dayani dengan kartu KTP dan kartu Askesnya saja. Selesai ya, nggak seperti dulu. Artinya apa? Karena mereka sudah lihat database kita, oh ternyata Bapak ini memang benar terdaftar di BPJS, sakitnya ini, rekam mediknya ini ya. Jadi langsung tercatat semua ya di seluruh Indonesia, dan kapanpun dan dimanapun sudah ada database-nya di Kementerian Kesehatan atau BPJS online ya. Oke. Saya juga bisa ketahuan nih penyakit yang dialami si A itu apa, yang dominan di seluruh Indonesia, yang penyakit yang dialami oleh peserta BPJS itu apa, kelihatan ya. Oke. Informasi bahasa. Nah, sekarang Anda bisa dengarkan translate google.com itu. Bisa bukan cuma bahasa dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, tapi bisa dari bahasa Inggris ke bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan sebagainya. Sehingga sangat mudah sekarang ya. Kalau Anda nggak ngerti, ya ngobrol, rekam aja. Misalkan Anda ngobrol ke luar negeri nggak ngerti, misalnya, Anda ngomong aja di situ, nanti si Google-nya mentranslate. Misalnya saya ingin pergi ke Jalan Biawak, gitu ya. Nah, translate di Google Voice. Nanti langsung ditranslate. Nanti Anda bertanya ke orang luar negeri itu dengan bahasa Inggrisnya misalnya. Oh, nanti suruh bicara lagi, oh ini artinya. Ya kan mudah sekali sekarang. Sekarang nggak perlu bawa translator ya, bisa semua dilakukan oleh Android kita.
Ya, sistem pengindeks ilmiah ya. Jadi kita dosen apa mahasiswa, Anda punya nomor ijazah, nomor NIM itu sudah terindeks semua tuh. Sehingga ketahuan kita masukin aja tuh kalau Anda mau lihat di pangkalan dikti data ya, pangkalan data Kementerian Riset apa Kementerian Pendidikan ya. Masukin NIM Anda, masukin kampusnya, keluar nama Anda, datanya berapa SKS yang Anda sudah ambil, berapa lama lagi waktu yang tersisa untuk Anda sampai kuliah tidak DO. Kelihatan nggak? Kelihatan. Saya dosen, kelihatan nggak? Kelihatan. Mata kuliah yang saya ajar apa saja sejak tahun kapan. Itu kelihatan semua. Ya. Nah, cukup diindeks di pengindeks ilmiah. Berapa nilai skor saya dalam menerbitkan buku? Ya, kelihatan nggak? Ada semua. Gitu ya. Nah, nanti Anda kita diskusinya, ya, apa saja startup yang sudah dibangun selama ini dengan pemberdayaan big data dan apa yang harus dikembangkan untuk penyempurnaan. Ya, selain 6 sistem informasi yang memanfaatkan big data tadi, ya, seperti kuliah ini, jelaskan sistem informasi lain yang bisa memanfaatkan big data. Apa ide Anda masing-masing untuk membuat startup yang belum ada dari bisnis yang berkaitan dengan kuliah kewirausahaan? Nah, Anda bisa pikirkan itu, ya. Bisa Anda pikirkan itu. Oke, saya rasa kuliahnya sampai di sini cukup, sampai di sini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Anda harus paham apa yang menjadi concern dalam big data, ya. Nanti kerjakan kuisnya ya sampai jam 19 ya, Anda harus sudah upload sebelum waktunya selesai. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.